Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Pak Faza lanjutkan, Pak Faza ingin cek kerapihan terlebih dahulu. Silakan cek kerapihannya, cek atributnya, kelengkapan seragamnya. Oke, bagus. Kemudian cek kebersihan sekitarnya. Bersih, bagus. Lalu saya minta ketua kelasnya untuk mengkondisikan teman-temannya. Pastikan teman-temannya posisi sikap sempurna. Kemudian silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, setelah ini Pak Faza akan absen dulu. Saya akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Afika Latifatun, Alisa Marvinda, Ambar, Anissa, Asifa Nazala, Aurel Putri, Berlian Aura. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan coba lebih mendalami atau menjiwai rasa nasionalisme kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Baik, silakan duduk kembali. Oke, setelah ini seperti biasanya kegiatan literasi kita di pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Kita akan ngaji terlebih dahulu. Coba semuanya kita nanti akan ngaji surat-surat pendek juz 30. Semuanya bisa ya? Oke, baik. Mari kita mulai mengaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi atau bab yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adakah dari kalian yang masih mengingatnya? Coba, siapa yang masih mengingatnya? Ya? Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jenisnya zina ada dua, yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Ya. Kalau muhsan itu zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukumannya adalah tajam atau dikubur setengah badan lalu dilempari oleh batu sampai meninggal. Kalau ghairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukumnya dicambuk dan diasingkan. Oke, baik, bagus sekali. Kemudian ada lagi yang masih mengingatnya? Ya? Dalil zina. Oke, mungkin bisa melafalkan? Ya, silakan. Dalil dari perbuatan zina, boleh? Oke, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu. Oke. Baik, terima kasih. Tadi kalian masih mengingat pelajaran kita yang terdahulu. Bahwasanya pelajaran kita yang kemarin yaitu kita membahas mengenai namanya menghindari perbuatan zina. Ini penting sekali. Bahwasanya agama Islam itu sangat mengatur masalah pergaulan, utamanya pergaulan bagi para remaja. Nah, ini penting sekali. Kalian para usia remaja, utamanya di zaman yang serba canggih seperti ini benar-benar harus berhati-hati, terutama dalam hal pergaulan. Jangan sampai nanti terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, hingga akhirnya naudzubillah min dzalik terjerumus ke perbuatan perzinahan. Makanya dengan kita mempelajari materi kemarin, utamanya kita membaca ayatnya kemudian menghafal, insya Allah itu akan menjadikan perisai buat kita kalian semuanya, supaya nanti dalam bergaul itu dapat memilih pergaulan yang baik. Oke. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab tentang iman kepada malaikat. Bisa kalian saksikan di slide. Ini aspeknya adalah aspek akidah, masih tentang yang namanya keyakinan. Oke. Pada materi ini, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kompetensi satunya adalah meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke. Dan ini yang juga cukup penting, bahwasanya pada pembelajaran hari ini tujuannya adalah atau
yang nanti akan kita capai. Harapannya itu nanti kalian semuanya setelah kita mempelajari materi pada hari ini adalah yang pertama, kalian akan semakin meningkat rasa iman dan takwanya, terutama keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah. Kemudian juga menumbuhkan pada diri kalian masing-masing sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Nah, ini penting sekali. Kemudian nanti juga kita atau kalian mampu menafsirkan pengertian iman kepada malaikat. Nanti mungkin asal mula diciptakannya, kemudian jumlah para malaikat, malaikat-malaikat yang diimani, hikmah mempercayai malaikat dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya dapat memadukan makna beriman kepada malaikat dengan sikap sehari-hari tadi. Sikap disiplin, sikap jujur, dan sikap waspada. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian dapat mengelola hubungan antara beriman dengan perilaku tadi, perilaku disiplin, dan juga waspada. Oke, selanjutnya pada hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan belajar yang namanya adalah problem based learning. Jadi nanti anak-anakku sekalian akan membentuk kelompok, ya. Kita akan belajar menganalisis suatu permasalahan. Yang namanya problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah. Nanti kita akan tampilkan masalah, nanti kalian secara kelompok akan menganalisis, merumuskan masalahnya, dan yang paling akhir mencari jawaban atau solusinya. Jadi itu ya, nanti gambaran kegiatan kita hari ini seperti itu. Oke. Bahwasanya dengan kita mengimani adanya para malaikat, terutama tadi yang sudah disebutkan temannya kalian tadi, ada 10 malaikat yang mana punya tugas masing-masing. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita nanti tidak akan luput dari yang namanya pengawasan malaikat. Nah, jadi kita akan lebih menjadi mawas diri tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Kita akan lebih teliti dalam bertindak, berhati-hati. Kemudian mawas diri, waspada. Artinya sebelum melakukan sesuatu, itu harus dipikirkan. Harus tahu, tidak boleh sembarangan. Kita ingat bahwasanya ada yang selalu mengawasi kita, yaitu Allah perantara melalui para malaikat. Oke. Baik. Pak Fasa akan memberikan ilustrasi kasus yang nanti akan kalian pelajari atau kalian akan analisis. Yang pertama, pada bulan suci Ramadan, banyak sekali kita tahu di siang hari utamanya, banyak orang yang mencari warung makan yang sepi di tempat yang tersembunyi untuk mencari makan atau juga minum. Nah, kira-kira nanti berikan tanggapan kalian mengenai hal ini, juga berikan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebuah pasar buah atau pasar sayur, acap kali kita mendengar cerita banyak oknum pedagang yang berbuat curang, yaitu mengurangi takaran buah atau sayur yang dijualnya. Yang tentu saja ini akan merugikan para pembeli, ya kan? Mereka memodifikasi alat timbangannya sehingga berkurang jumlah ukurannya. Nah, ini juga sebuah problem. Nanti berikan tanggapan kalian, terus cari solusinya, atau mungkin berikan penyelesaian berdasarkan dalil. Yang terakhir, yang ketiga, banyak sekali zaman sekarang ini para pemuda-pemudi remaja yang mereka mengistilahkan dirinya berpacaran. Mencari tempat sepi untuk berduaan, untuk berpacaran, berbuat maksiat. Nah, kira-kira berikan juga tanggapan kalian mengenai hal ini, berikan solusinya beserta dalilnya. Oke, itu ya.
Itu permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita bahas atau kita analisis. Kira-kira adakah dari kalian yang ingin menanggapi hal ini terlebih dahulu? Oke, silakan. Oke, ya, silakan. Berkaitan dengan kasus banyak orang-orang yang mencari rumah makan di saat bulan puasa, meskipun mereka makan di dalam rumah makan yang terlihatnya sepi dan berada di tempat yang tersembunyi, seolah-olah manusia tidak ada yang tahu, padahal ada yang lebih tahu, yaitu malaikat yang selalu ada di sekeliling kita. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan beberapa permasalahan-permasalahan, lalu juga sudah ditanggapi oleh teman kalian. Jadi nanti pembelajaran kita adalah pembelajaran problem based learning ya, berbasis masalah. Yang mana hal-hal tadi yang akan nanti kalian akan bahas atau kalian selesaikan, carikan solusinya. Kemudian setelah ini nanti kalian silakan membentuk kelompok. Jadi dibagi kelompoknya supaya nanti dapat bekerja kelompok dengan baik. Silakan saya kasih waktu untuk membentuk kelompok. Oke, anak-anak, kelompoknya sudah dibentuk. Sebelum nanti kalian mulai bekerja kelompok, Bapak saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran terlebih dahulu. Kalian bisa sama-sama saksikan. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Ini pengertian iman kepada malaikat. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya malaikat adalah salah satu makhluk dari Allah yang paling bertakwa, atau istilahnya itu tidak pernah malaikat itu untuk membangkang dari perintah Allah. Nah, kita akan cari tahu apa pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian iman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malak atau jamaknya yaitu malaikah. Kata malak berasal dari akar kata al atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanat. Baik, dari penjelasan video dan materi ini tadi, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya. Silahkan. Oke, Naila. Oke, bagus sekali. Betul. Kemudian, apakah dengan kita mengimani atau beriman kepada malaikat, itu juga berarti kita beriman kepada Allah? Oke. Jadi tentu saja itu benar sekali. Karena apa? Tadi di ilustrasi juga dijelaskan. Malaikat itu juga merupakan salah satu CCTV-nya Allah. Bahwasanya Allah itu mengawasi manusia itu perantara malaikat. Artinya ketika kita percaya pada malaikat, otomatis kita juga akan percaya atau beriman kepada Allah. Bahwasanya kita mengetahui Allah itu punya kekuasaan. Allah berkuasa mengatur seluruh kehidupan di jagat raya ini. Oke.
Baik, setelah ini akan saya berikan lembar kerja kelompok. Ya, lembar kerja satu kelompok nanti satu. Saya akan membagikan lembar kerja kelompok. Ya, nanti setiap kelompok akan dapat satu, yang mana akan menyelesaikan permasalahan yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Baik, lembar kerja sudah saya berikan, ya. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi masalahnya atau mengambil problem atau masalahnya dari yang saya jelaskan di awal tadi. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Pak, ini yang nomor 3 ini jawabannya harus dikasih dalil atau hadis biar untuk menguatkan jawabannya. Oh iya, jadi ketika sudah kalian rumuskan, sudah kalian carikan jawaban atau solusinya, nanti akan lebih menyempurnakan atau lebih lengkap ketika nanti kalian sertakan dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan judul masalah perilaku orang-orang di saat bulan Ramadan. Nah, coba kita akan sama-sama simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai makna beriman kepada malaikat Allah. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan sama-sama? Ya? Mempercayai adanya malaikat. Oke anak-anak, setelah ini kalian silakan dibuka HP-nya. Kalian bisa mengerjakan evaluasi atau penilaian harian bab iman kepada malaikat. Sudah Pak Faza share linknya. Silakan dibuka linknya. Silakan kalian kerjakan pada soal yang sudah kalian kerjakan tadi, yaitu penilaian pengetahuan. Nah, ini sudah muncul nilai-nilainya. Ya. Dengan metode PBL membuat kita lebih mudah memahami karena lebih fresh, lebih modern dan lebih inovatif. Anak-anak, di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini perlu saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan depan kita akan membahas atau mempelajari bab baru yaitu bab haji dan wakaf. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang fikih ya. Kalau tadi kan aspeknya adalah akidah, keyakinan, nanti kita akan belajar fikih yaitu pelaksanaan ibadah haji. Lalu sebelum kita akhiri kegiatan kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa ya semuanya? Oke, silakan semuanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan dulu.